Pemirsa, Richard Eliezer alias Baradae menyatakan permintaan maafnya kepada keluarga Brigadir Joshua usai ditetapkan tersangka tim khusus Polri. Lewat surat tulisan tangannya, Baradae Eliezer juga menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua pada 8 Juli lalu. Tersangka kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat Bayangkara II, Richard Eliezer menuliskan surat dengan isi yang menyentuh untuk keluarga Joshua. Dalam pesan yang dititipkan melalui pengacaranya, Richard Eliezer menyampaikan bahwa dirinya tidak memiliki motif tersembunyi dalam kasus tewasnya Brigadir Joshua itu. Dengan tulisan tangan yang dibuat pada 7 Agustus lalu, Eliezer juga menyampaikan permintaan maaf kepada orang tua dan adik Joshua yang merupakan anggota Polri. Ada hal yang menuntut pada saat pasal pemeriksaan khusus ini terhadap Barada RI yang bersangkutan pada saat dilaksanakan pemeriksaan mendalam ingin menyampaikan undang-undang. Dia pengen menulis sendiri, tidak usah ditanya Pak, saya menulis sendiri. Pemirsa, hingga saat ini kami masih menunggu konferensi pers dari Komnas HAM di Makobrimob Kelapa II terkait dengan pemeriksaan Ferdy Sambo. Kegelisahan keselamatan Baradae Eliezer dituliskan dalam surat terbuka dari orang tua Eliezer kepada Presiden Joko Widodo. Meski demikian, keluarga yakin jika Baradae berkata jujur, maka perlindungan akan selalu mengiringi. Orang tua Barada Richard Eliezer alias Baradae menulis surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo yang isinya memohon perlindungan hukum. Di dalam suratnya, orang tua Baradae mengungkapkan ketakutannya menghadapi resiko proses kasus hukum yang menjadikan putranya tersangka dan menyeret banyak perwira polisi. Selain itu, dalam surat tertanggal 9 Agustus dan ditandatangani oleh Junus Lumiu dan Rineke Pudihang, juga berisikan permohonan agar Richard Eliezer Pudihang Lumiu diberikan perlindungan, termasuk untuk orang tua, keluarga, dan tunangannya. Kalau dia berkata yang jujur, perlindungan itu pertama dari Tuhan. Kedua, kami percaya pemerintah saat ini akan memberikan perlindungan kepada Baradae, walaupun dia ada kesalahan-kesalahan. Nanti kami yakin percaya dari pihak pemerintah akan tetap ada perlindungan kepada kita semua. Keluarga meyakini Eliezer merupakan anak yang jujur sehingga mendapat perlindungan dari Tuhan. Keluarga percaya setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Penetapan tersangka Irjen Ferdy Sambo melalui drama panjang rekayasa kasus yang menyudutkan mendiang Brigadir Joshua. Fakta-fakta yang ditemukan tim khusus bentukan Kapolri berbeda jauh dari kronologi awal yang ternyata skenario karangan Sambo. Penetapan tersangka Ferdy Sambo sebagai otak pembunuhan Brigadir Joshua menguak fakta baru yang selama ini penuh misteri. Sebelumnya Sambo membangun opini terjadi tembak-menembak antara Brigadir Joshua dengan Baradae di rumah dinasnya. Namun ternyata fakta penyidikan berbeda jauh dari kronologi awal yang ternyata skenario karangan Sambo. Kasus yang menyedot perhatian publik ini membuat Presiden Joko Widodo meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk bekerja cepat dan transparan. Kapolri pun membentuk tim khusus yang dipimpin Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono. Pada kronologis awal, Sambo mengaku tidak berada di tempat dan sedang melaksanakan tes PCR COVID-19 sepulangnya dari Magelang, Jawa Tengah. Disebutkan pula baku tembak terjadi dipicu pelecehan seksual Brigadir Joshua terhadap istri Ferdy Sambo. Kasus kematian Brigadir Joshua pun baru diungkap 2 hari setelah kejadian. Namun semua rekayasa ini terbantahkan pada Selasa malam 9 Agustus 2022 dalam keterangan pers Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo di Mabes Polri.
Listio mengatakan tidak ada tembak-menembak. Yang ada adalah penembakan terhadap Brigadir Joshua. Verdi Sambo pun ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, Verdi Sambo telah menjalani 4 kali pemeriksaan. Tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan. Saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS. Sebelum Sambo ditetapkan menjadi tersangka, puluhan personel BRIMOB mendatangi 3 rumah di waktu bersamaan. Rumah dinas Verdi Sambo di Jalan Duren 3, rumah pribadi di Jalan Saguling, dan rumah mertua Verdi Sambo di Jalan Bangka 11, Jakarta Selatan. Tim menggeledah rumah pribadi untuk mencari barang bukti keterlibatan Sambo. Tim membawa 1 box yang diduga barang bukti, kemudian dimasukkan ke dalam mobil taktikal BRIMOB. Atas perannya mengotaki pembunuhan Brigadir Joshua, Sambo dijerat pasal 340, subsidiar pasal 338, dan pasal 58 KUHP dengan hukuman pidana maksimal, hukuman mati, penjara seumur hidup, atau selama-lamanya 20 tahun penjara. Selain Sambo, polisi juga menetapkan 3 tersangka lain, yaitu Baradae, Brib KR, dan KM. Pemirsa, di layar kaca Anda kami menampilkan secara live seperti apa situasi saat ini di Makobrimob Kelapa II Depok, dan kita masih menantikan seperti apa konferensi pers yang akan digelar Komnas HAM di sana terkait dengan pemeriksaan Irjen Verdi Sambo. Irjen Verdi Sambo meminta maaf kepada seluruh institusi Polri dan juga masyarakat karena telah membuat informasi tidak benar. Ia pun siap mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Irjen Verdi Sambo menjalani pemeriksaan di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat Kamis kemarin. Usai pemeriksaan, melalui pengacaranya, Verdi Sambo meminta maaf kepada institusi Polri dan masyarakat karena telah membuat informasi tidak benar dan menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Mantan Kadif Propam Polri tersebut siap mempertanggungjawabkannya di mata hukum. Pesan dari Pak FS atau apa yang disampaikan oleh Pak FS untuk seluruh masyarakat. Izinkan saya sebagai manusia yang tidak lepas dari kehilafan secara tulus meminta maaf dan memohon maaf sebesar-besarnya khususnya kepada rekan sejawat Polri beserta keluarga serta masyarakat luas yang terdampak akibat perbuatan saya yang memberikan informasi yang tidak benar. Saya akan patuh pada setiap proses hukum saat ini yang sedang berjalan. Dan nantinya di pengadilan akan saya pertanggungjawabkan. Saya adalah kepala keluarga dan murni niat saya untuk menjaga dan melindungi marwah dan kehormatan keluarga yang sangat saya cintai. Dari awal kami tak pernah percaya kata-katamu ketika kau bilang terjadi kasus tembak-menembak. Drama kasus kematian sang ajudan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J mulai terungkap. Dalang dari penembakan tak lain merupakan Irjen Verdi Sambo, atasan dari Brigadir Joshua. Artinya bahwa divisi Propam ini paling depan di seluruh satuan kerja Polri untuk menjaga citra Polri. Kemudian divisi Propam ini juga menjadi garda benteng terakhir pencari keadilan. Jadi
Saya kemudian memberikan penjelasan kepada anggota bahwa divisi Propam ini sama dengan satuan kerja lain, justru harus melebihi mereka. Bagaimana kami bisa menjadi garda terdepan dan menjaga citra Polri kalau Propam sendiri tidak bisa menjaga citra Propam itu. Semua ceritamu bohong, rekayasa dan dusta. Alih-alih menjadi penegak disiplin internal bagi Polri, nama divisi Propam Polri kini tercoreng akibat kasus yang menjerat Ferdi Sambo. Garda terdepan dan benteng terakhir dalam menjaga citra Polri ini pun seolah pupus. Kamu ketahuan menjadi dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Masyarakat kini menanti akhir dari drama panjang penembakan Brigadir Joshua yang menyeret banyak petinggi Polri. Semoga kebenaran bisa ditegakkan dan keadilan diutamakan. Pemirsa, istri Karopaminal Div Propam Polri nonaktif, Brigjen Hendra Kurniawan mengaku suaminya menjadi korban rekayasa pembunuhan Ferdi Sambo. Kepada institusi yang saya banggakan, Polri dan khususnya kepada Bapak Kapolri yang sangat saya hormati, saya memohon maaf dan secara khusus kepada sejawat Polri yang memperoleh dampak langsung dari kasus ini. Saya memohon maaf, sekali lagi saya memohon maaf akibat timbulnya beragam penafsiran serta penyampaian informasi yang tidak jujur dan mencederai kepercayaan publik kepada institusi Polri. Dua polisi terseret rekayasa pembunuhan yang dibuat Irjen Ferdi Sambo. Ke-32 polisi ini diduga melanggar kode etik karena dianggap turut membantu Sambo mengaburkan barang bukti dan merekayasa cerita pembunuhan. Seali Syah, istri Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Propam Polri nonaktif, Brigjen Hendra Kurniawan angkat bicara. Melalui akun Instagramnya, ia menyebut suaminya hanya korban dari rekayasa yang dibuat Ferdi Sambo. Seali membantah suaminya ikut serta merekayasa pembunuhan Brigadir Joshua. Brigjen Hendra bersama sejumlah anggota polisi lainnya merasa dirugikan atas kasus ini. Seali mengaku siap membeberkan skenario Ferdi Sambo. Pemirsa, kami masih menunggu konferensi pers hasil pemeriksaan Komnas HAM terhadap Ferdi Sambo, dan Breaking News akan kembali dengan rekan saya Anissa Dasuki. Saya Wilson Purba pamit, terima kasih, sampai jumpa.